إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan di antara perintah Allah Ta'ala, yaitu ibadah di hari Jumat ini. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa saja yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang telah Allah larang. Jemaah rahimahullah, pada saat ini di masyarakat kita, mereka meramaikan yang namanya Isra Mi'raj. Terkait dengan Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang kita ketahui bersama. Peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sebelumnya mengalami yaitu masa-masa kesedihan yang dikatakan dengan amul huzn. Ketika beliau ditinggal dengan dua orang tercintanya, yaitu yang pertama pamannya Abu Thalib, kemudian yang kedua adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu kemudian Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan kepada Sidratul Muntaha. Allah berfirman dalam surat Al-Isra yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang mendengar lagi maha melihat. Jemaah rahimahullah, ada beberapa poin-poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwasanya sebelum beliau di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga yang lainnya, disebutkan yang intinya bahwasanya setelah beliau Rasulullah SAW itu usai melaksanakan salat Isya pada malam yang penuh barakah itu, malaikat Jibril alaihissalam membedah dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencuci hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Kemudian dibawakan bejana emas penuh dengan hikmah dan iman, lalu dituangkan ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau malaikat Jibril menutup kembali dada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimanakah ketika Allah Ta'ala menginginkan hambanya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapnya, maka dibersihkan terlebih dahulu.
Kemudian Isra, yaitu perjalanan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam hadis Imam Ahmad, beliau bersabda, utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq, yaitu buraq artinya seekor hewan putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil daripada keledai. Qala, beliau mengatakan, faraqibtuhu, maka aku mengendarai buraq tersebut hatta ataitu Baitul Maqdis, hingga aku sampai kepada Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Beliau kemudian mengatakan, farabattu bil halaqah allati yarbitu bil anbiya, kemudian aku mengikat di tempat di mana para nabi mengikat. Kemudian beliau mengatakan, summa dakhaltul masjidah, kemudian aku masuk Masjidil Aqsa, fa shallaitu fi raq'atain, maka aku masuk di dalamnya salat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau salat bersama para nabi yang lainnya. Summa kharajtu, kemudian setelah itu aku selesai keluar, fa ja'ani Jibril alaihissalam, maka datanglah kepadaku malaikat Jibril bi ina'in min khamr, dengan membawa wadah bejana yang berisi khamr, wa ina'in min laban, dan salah satunya dengan isinya susu. Fahtartul labana, maka aku Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih yaitu yang isinya susu. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, ihtartal fitrah, engkau telah memilih yang fitrah. Summa araja bina ila sama, kemudian malaikat Jibril dan beliau Rasulullah SAW yaitu naik ke langit. Kemudian Mi'raj para jamaah adalah bagaimanakah peristiwa di mana Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril itu naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Kita sudah tahu bagaimanakah dalam banyak hadis ketika beliau sampai di langit yang pertama, langit dunia, maka malaikat Jibril minta izin kepada penjaga langit yang pertama. Maka kemudian setelah diberi izin, bertemulah beliau dengan Nabi Adam. Kemudian melanjutkan berikutnya di langit yang kedua minta izin lagi, bertemulah dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian melanjutkan ke yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian melanjutkan yang keempat, bertemu Nabi Idris. Kemudian yang kelima bertemu Nabi Harun. Yang keenam bertemu Nabi Musa, dan terakhir adalah ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu para jamaah, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sendiri, yaitu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Dan kita tahu bahwasanya perintah terpenting pada peristiwa adalah salat. Di mana pada asalnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk menegakkan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Maka karena perintah Allah Ta'ala, maka beliau kemudian menerimanya. Kemudian beliau turun, ketika turun kemudian sampai ketemu dengan di langit yang ke-6 Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang kau dapatkan dari Allah Ta'ala? Maka beliau mengatakan bahwasanya mendapatkan perintah salat 50 waktu. Maka Musa kemudian mengatakan, mintalah keringanan. Maka Rasul kemudian kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Kemudian balik lagi ditanya beberapa kali demikian, yang pada akhirnya salat yang tadinya 50 waktu maka menjadi 5 waktu di dalam sehari semalam. Dan Allah berfirman, aku telah menetapkan yang aku fardukan dan aku telah memberikan keringanan kepada hamba-Aku. Jemaah Jumat rahimahullah, ini adalah peristiwa yang sangat penting, dan inti daripada Isra Mi'raj adalah bagaimanakah perintah salat ini. Kemudian bagaimanakah ketika beliau sudah kembali kepada kaumnya, ketika beliau sampai di Makkah. Kemudian beliau merasa bimbang, merasa ragu bagaimanakah nanti harus menyampaikan kepada kaumnya. Maka ketika beliau merasa bimbang, datanglah yaitu Abu Jahal, yang dimana menanyakan kepada beliau apa yang sedang beliau alami. Maka kemudian beliau menceritakan tentang Isra'nya dan Mi'rajnya. Maka kemudian Abu Jahal ketika mendengar itu, di dalam hatinya dia meyakini adalah kedustaan. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad, kalau misalkan aku memanggil kaummu, kemudian engkau ceritakan hal ini? Maka Rasul mengatakan iya. Kesempatan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada seluruh kaumnya yang tidak perlu mengumpulkannya. Maka begitulah kemudian Abu Jahal mengumpulkan yaitu kaum Quraisy, yang setelah mereka berkumpul, maka Rasul menceritakan yaitu perjalanannya Isra dan Mi'raj ini. Tentunya para jamaah, orang-orang Quraisy mereka terheran-heran.
mendengar cerita yang tidak masuk akal. Tapi di samping itu ada di antara mereka yang mendengarkan cerita ini, mereka pernah melaksanakan safar datang ke Masjidil Aqsa. Maka kemudian seorang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ceritakan kepadaku tentang Masjidil Aqsa. Maka saat itu telah berjamaah Allah SWT yaitu mengangkat masjid tersebut, kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah SAW seakan-akan beliau melihat langsung bagaimanakah kondisi Masjidil Aqsa. Maka ceritakan oleh beliau tentang Masjidil Aqsa, dan orang yang bertanya ini membenarkannya. Memang benar keberadaan tentang Masjidil Aqsa demikian. Ini salah satu kisah dari perjalanan beliau. Banyak di antara mereka yang terheran-heran. Mereka tidak meyakininya. Tapi ketika disampaikan kebenaran, maka kemudian mereka akhirnya menerima tentang cerita ini. Tidak seperti yang lainnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang beliau memang sejak awal itu percaya dengan Rasulullah SAW, maka ketika itu beliau tidak ada di majelis itu atau di kaum itu, maka diberitahukanlah kepada beliau oleh seseorang bahwasanya temannya yaitu Rasulullah SAW itu menyampaikan kisah semacam ini. Abu Bakar As-Siddiq walaupun belum mendengar langsung dari Rasulullah SAW, namun beliau membenarkannya. Bahkan beliau mengatakan, demi Allah, jika benar yang dia katakan maka itu benar, atau bahkan sesuatu yang lebih mustahil itu adalah benar kalau memang datang dari beliau, itu temanku atau sahabatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini para jamaah yang namanya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang harus kita ketahui pula bahwasanya Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan Isra Mi'raj yang berupa ruh wal jasad, yaitu ruh dan jasadnya. Karena banyak di antara mereka, bahkan memang ada perselisihan pendapat, mereka mengatakan hanya mimpi, Rasul hanya mimpi kemudian menyampaikan kepada kaumnya. Maka ini pendapat yang tertolak. Bahkan pendapat yang kuat bahwasanya Rasulullah SAW yaitu diperjalankan Allah Ta'ala baik ruhnya maupun jasadnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam ini adalah merupakan perjalanan fisik beliau dan tentu adalah dengan ruh beliau. Dan beliau saat itu dalam keadaan sadar. Sehingga sampai perjalanan menuju Sidratul Muntaha dan balik lagi, maka beliau dalam keadaan sadar. Maka dari sini para jamaah, tertolaklah ketika orang mengatakan sekedar yaitu mimpi semata. Kalau semisal itu mimpi, maka mudah untuk yaitu didustakan, tapi adalah sesuatu yang hak, satu yang benar, itu bukan hanya mimpi, tapi adalah kejadian yang sesungguhnya. Maka dari sini para jamaah, beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya peristiwa ini adalah peristiwa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW berupa mukjizat, yang dimana di antara Nabi dan Rasul yang lainnya memiliki juga mukjizat, maka yang dimiliki Rasulullah SAW di antara adalah mukjizat Isra wal Mi'raj. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita sampaikan tadi, Isra Mi'raj adalah salah satu bentuk perhatiannya Allah Ta'ala kepada kekasihnya Rasulullah SAW ketika sebelumnya beliau ditinggal dua orang tercintanya. Kemudian jamaah, bahwasanya menunjukkan bahwasanya yang paling penting di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu sholat 5 waktu. Maka inilah titik pentingnya adalah salat 5 waktu. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang itu di kondisi semacam ini, maka kemudian dia melakukan katakanlah semacam perayaan, tapi lalai atau melalaikan tidak melakukan yang namanya salat 5 waktu, ini adalah kesia-siaan semata. Oleh karena itu, maka inti daripada Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu. Ini adalah suatu perintah Allah Ta'ala, bahkan kita itu dijadikan rukun yang kedua. Oleh karena itu para jemaah, maka hendaklah kita memperhatikan tentang sholat 5 waktu kita, karena di antara perintah-perintah yang lainnya Allah firmankan melalui malaikat Jibril. Tapi begitu masalah sholat 5 waktu, Allah panggil langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para jamaah, maka di sini saya mengajak pribadi dan kepada jamaah, hendaklah kita tidak pernah menyepelekan yang namanya sholat 5 waktu ini pada diri kita, pada keluarga kita, pada siapapun yang bisa kita ajak.
Sehingga kita betul-betul menjadikan sholat 5 waktu adalah merupakan jati diri kita. Bukanlah kita kemudian melakukan sholat 5 waktu hanya ketika waktu luang saja, tapi justru sebaliknya, kita harus memprioritaskan sholat 5 waktu kita. Apalagi kita kaum muslimin, kaum laki-laki, maka diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Maka jangan sampai kita menjadikan itu adalah sampingan, tapi jadikan yang utama. Karena dengan sholat inilah banyak faidah yang kita dapatkan. Di antara yang paling jelas, salah satunya Allah firmankan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa menjaga istiqomah dalam sholat 5 waktu, dan kita betul-betul memaknai Isra Mi'raj ini adalah merupakan sesuatu yang penting, yang dimana isi utamanya adalah tentang perintah sholat 5 waktu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di dalamnya, dan kita bisa mengajak kaum muslimin yang lainnya untuk menegakkan sholat 5 waktu ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimahullah, pada khutbah kedua sedikit mengingatkan dan tambahan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang merupakan keagungan yang Allah tunjukkan kepada seluruh manusia yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika kita ingin mengagungkan pula para jamaah, maka tidaklah benar ketika kita mengadakan perayaan-perayaan tertentu. Kenapa? Salah satu poin yang terpenting, terjadinya Isra Mi'raj kapannya itu diperselisihkan oleh para ulama. Apalagi yang tersebar di masyarakat adalah 27 Rajab. Ini justru pendapat yang tertolak. Kenapa? Karena wafatnya Abu Thalib dan juga wafatnya istrinya beliau Khadijah itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, dan kejadian Isra Mi'raj maka ini setelah beliau wafat. Dan dikuatkan oleh para ulama bahwasanya kejadiannya yaitu menjelang beliau hijrah. Jadi ketika ada pendapat bahwasanya terjadinya di bulan Rajab sebelum atau ketika di 10 di kenabian, yaitu ke-10 di kenabiannya, ini adalah pendapat yang tidak benar. Oleh karena itu para jamaah, maka bagi kita hendaklah tidak mudah-mudah untuk ikut-ikutan, tidak mudah untuk latah karena memperingati ini dan itu, tapi esensinya apa? Pentingnya di dalam peristiwa ini apa? Ya, bukan masalah menggembirakan, merayakannya, tapi adalah esensinya bagaimanakah kita menjaga sholat 5 waktu ini sebaik-baiknya. Dan kita tidak pungkiri bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang hak, yang memang itu benar adanya dan merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya, ikhlas dalam beramal, dan senantiasa menuruti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Allah